Ya, balik lagi bareng aku Kamsi, dan di video kali ini kita akan ngebahas tentang hasil di Game Week 14 dan persiapan untuk Game Week 15. Oke, kita akan coba review dulu mengenai apa yang terjadi di Game Week 14. Di Game Week 14 ini saya mencapai hal yang cukup menyenangkan ya. Karena dari hasil-hasil yang ada di layar ini, dimana City hanya menang 1-0 tanpa kehadiran Haaland, kemudian Spurs yang akhirnya late winner melawan Bournemouth, Brentford dan Wolves yang Ivan Toney akhirnya mendapatkan kartu kuning dan akumulasi di next match. Kemudian ada Brighton dengan Chelsea dengan Trossard sebagai bintangnya, dan juga pemain Chelsea sendiri karena 2 own goal. Crystal Palace lawan Southampton, di mana Zaha juga tidak berkontribusi, jadi untuk para manajer FPL lainnya mungkin sedikit kecewa. Lalu ada Newcastle Aston Villa, di mana mereka tetap tampil dengan sangat ofensif dengan sangat baik, dan ini sangat bagus ya untuk pemain-pemain manajer-manajer yang memilih Kieran Trippier, Fabian Schär, dan juga Almiron, dan juga Callum Wilson sebagai bintangnya dengan cetak 2 gol dan 2 assist kalau nggak salah. Lalu ada Fulham Everton 0 sama, dimana ini tentu cukup menyenangkan untuk pemilik Coady ya untuk di sisi Everton. Kemudian cuman Mitrovic berarti hanya mendapatkan 2 poin. Lalu ada Liverpool lawan Leeds, di mana Liverpool juga kalah di menit-menit akhir, namun salah mencetak gol, jadi sedikit terobati untuk para manajer FPL. Arsenal yang berpesta dengan 5-0, tapi Jesus hanya assist doang, malah yang menjadi bintang adalah Reiss Nelson. Cukup keren dengan 2 golnya pemain muda pengganti Saka. Kemudian ada Manchester United lawan West Ham, di mana United menang lewat gol tunggal Rashford, gol ke-100-nya untuk klub. Dan ini tentu clean sheet untuk manajer-manajer yang memasukkan Martinez, kemudian Luke Shaw, dan juga Diogo Dalot. Oke, di game 14, highest poinnya ada di 134 poin, average-nya 59, dan most transfer in adalah Almiron sendiri, dan most captain Haaland, padahal Haaland nih cedera ya waktu itu. Oke, kita lanjut saja. Di game week 14 ini, saya mengambil statistik dari FPL status, di mana total FPL poin tertinggi jelas Wilson dan juga Nelson dari Arsenal karena mereka mencetak 2 gol ya. Kemudian ada Moore dari Bournemouth, lalu Almiron juga, dan Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne gol tendangan bebas lawan Leicester. Untuk di goalsnya sendiri jelas Wilson, Moore, Nelson 2 gol semua, Salah, De Bruyne, dan yang lainnya ini 1 gol. Di assist ada Gabriel Jesus dengan 2 assist dan Wilson juga 2 assist, makanya Wilson ini penyumbang FPL poin terbanyak. Di shot on target sendiri sebenarnya Gabriel Jesus ini termasuk banyak ya dengan 3 shot on target, cuman mungkin kurang beruntung aja. Sementara Salah dan juga Trossard ini berada di urutan 2 dan 3, cukup impresif juga. Sementara Wilson dengan hanya 3 shot on target, 2 gol, tentunya ini sangat efektif ya untuk kalian-kalian yang ingin memasukkan Callum Wilson di game week 15. Untuk KPC sendiri dan chance created ada Andreas Pereira, di mana Andreas Pereira ini Fulham ya, alumni dari United. Ini bisa menjadi opsi kalian. Dia termasuk harganya murah. Kemudian ada Son Heung-min dan Odegaard. Odegaard ini diberi kebebasan oleh Arteta, jadi dia menjadi IMF yang cukup baik ya. Terus ada nama Madison. Madison ini banyak yang makai juga dari Leicester. Sayang di game week lalu tuh kalah 1-0. Untuk crosses ada Son dan Robertson, Pereira, De Bruyne. Son ini sepertinya banyak banget ya. Dia menciptakan peluang, kemudian mencoba menciptakan assist, namun sayang banget masih kurang bisa berhasil. Kemudian Robertson ini bisa menjadi opsi kalian di tengah hiruk pikuk yang terjadi di badan Liverpool. Pereira masih sama, dan De Bruyne sudah pasti. Oke, untuk game week 14 sendiri saya berada cukup menyenangkan ya dengan final point saya 82, dan game week ranking saya akhirnya nggak juta-jutaan lagi, saya berada di 500.000. Wow, 588. Saya menggunakan 2 transfer ya, average-nya 59. Kalau kalian dilihat di video sebelumnya, awalnya kan kapten saya tuh Haaland, dan di sebelah kiri ini kan ada Rashford ya.
Cuman karena Haaland tidak main, maka Rashford akan naik. Nah, Haaland masuk ke cadangan, dan Haaland yang dulunya awalnya kapten akan menuju ke kapten saya De Bruyne langsung nih, kaptennya De Bruyne, sehingga otomatis De Bruyne kapten, Rashford naik, Haaland turun, seperti itu. Jadi kalau kalian masih bingung sistematikanya gimana, jadi cadangan yang paling naik untuk menggantikan pemain inti yang di line up gak main itu dari sebelah kiri ya, dengan minimal 3 back gitu. Oke, ini mungkin yang salah nih di Kepa, dimana Kepa malah cedera, jadi di babak kedua digantikan. Kemudian ada Phil Foden, hanya 1 poin, dia juga main sebagai pengganti juga. Ivan Toney yang kena kartu kuning, jadi suspend untuk pertandingan berikutnya. Mungkin itu untuk season kali ini, dimana saya untuk overall berada di peringkat 4.300.000 dari game week ini. Itu benar-benar kenaikan yang cukup signifikan ya dari beberapa game week. Dari game week 11 sebenarnya saya sudah menuju naik, tapi di game week 14 ini yang paling signifikan. Kemudian untuk di Indonesia sendiri saya berada di 73.000. Oke, next. Untuk top offensive team, Arsenal bisa memenangkannya karena lawannya Nottingham Forest ya. Fulham juga sebenarnya lawan Everton itu cukup menekan, tapi sayang banget hasil akhirnya 0 sama. Jadi untuk kalian yang ingin memasukkan butuh offensive team, mungkin bisa sebagai opsi adalah Arsenal ya. Arsenal dan Liverpool nih cukup impresif juga. Tottenham masuk, cuman Tottenham lebih menyerangnya tuh dari samping, crossing. Karena di sini bisa dilihat di bagian tengah, di mana crossing Tottenham tuh lumayan paling tinggi ya, 53 kali mereka. Karena yang dimainkan Bentancur dan Højbjerg, di mana mereka lebih ke gelandang yang jangkar, lebih menjaga kedalaman. Jadi Tottenham tuh sedikit kekurangan kreativitas ya, karena juga cederanya Kulusevski. Jadi mereka mengandalkan umpan-umpan crossing, makanya chance-nya mereka dari sundul menyundul. Fulham juga baik, dimana karena Everton sepertinya bermain bertahan. Untuk touches penalty area, Arsenal paling banyak ya, 58 lawan Nottingham Forest yang bertahan, dimana ya Gabriel Jesus sebenarnya ini penyumbang terbanyak ya. Liverpool juga, jadi bisa jadi opsi di game week 15. Nunes, Salah, Firmino itu potensial banget, tapi lawannya Chelsea kalau nggak salah. Oke, kita lanjut. Untuk defensive team sendiri benar terlihat di mana save-nya paling banyak tuh Everton ya, karena lawan Fulham kemarin 0 sama, mereka diserang habis-habisan. Dan jelas Nottingham Forest lawan Arsenal, walaupun akhirnya kalah 5-0 ya. Terus ada Bournemouth yang emang bertahan dari gempuran Tottenham yang crossing. Untuk falls dan tackle sini NF Nottingham Forest, Crystal Palace dan Leeds cukup banyak ya tackles-nya ini. Cuman ini sedikit berbahaya untuk kalian yang sering menggunakan defensive team mereka, karena ini akan rawan untuk kartu kuning. Untuk aerial duels one, Bournemouth tertinggi, MU juga tertinggi nih. Karena lawan West Ham kemarin banyak percobaan penyerangan, di mana Diego Dalot itu hampir separuhnya itu melakukan penyelamatan di aerial. Ada Maguire juga yang tampil konsisten, tampil baik. Lalu untuk game week 15 ini adalah squad saya, di mana saya akan memainkan Captain Erling Braut Haaland. Walaupun masih kuning, saya akan tetap memasangnya, dan De Bruyne sebagai opsi vice captain. Jadi jika saat Haaland tidak main, maka kaptennya otomatis De Bruyne dan Martinelli akan naik. Untuk transfer yang saya buat, saya memasukkan Alex Iwobi melawan Leicester, dia main home, untuk menggantikan Phil Foden karena kesabaran saya sudah habis. Nah, sisa uang itu saya alihkan untuk menggantikan Ivan Toney dengan Harry Kane. Walaupun lawan Liverpool, tapi dia main home. Mungkin feeling saya bagus, Kane akan mencetak gol, setidaknya 1 gol. It's okay, kalah nggak masalah, yang penting mencetak gol. Mungkin itu. Eric Dier saya masukkan. Sebenarnya mungkin nanti akan saya ganti, Collins akan naik. Tapi lawannya juga Brighton Hove, saya masih belum tahu. Untuk Kepa akan saya keep dulu, karena Henderson ini masih bisa dimainkan. Ivan Toney kan cedera dan dia main home, jadi mungkin jadi opsi yang baik. Untuk jadwalnya ada di sebelah kanan, di mana City akan lawan Fulham. Ini kemungkinan saya makanya memilih Kapten De Bruyne. Untuk match lainnya mungkin Chelsea lawan Arsenal. Ini akan menjadi percobaan karena Gabriel Jesus ini udah 8 pertandingan tidak mencetak gol. Kemungkinan lawan Chelsea kutukannya akan berakhir.
Aston Villa lawan United, di mana Aston Villa dengan pelatih barunya good evening ya. Ini kita akan tunggu Unai Emery magicnya seperti apa, Mr. UEL. Dan di akhir pekan ditutup dengan Spurs lawan Liverpool, di mana main di kandang Spurs ya. Untuk statistik sendiri, game week terbanyak transfer ini tuh Callum Wilson. Mereka sepertinya terpana ya, karena 3 game week ini Wilson cukup tampil prima, tampil mengesankan ya. Almiron juga masuk karena cukup murah. Trossard jadi opsi, De Bruyne mungkin menjadi pengganti dari Haaland ya, dan Dalot mungkin ya, Dalot karena MU 3 match terakhir clean sheet, jadi manajer mungkin sempat tertarik. Top transfer jelas pertama Ivan Toney karena akumulasi, kemudian Zaha yang mungkin kehabisan kesabaran untuk Foden yang dimana sering banget Pep melakukan pergantian jadi kecewa. Anthony keluar karena cedera juga, sakit, jadi mungkin kemungkinan tidak main. Son cedera bahu ya. Semoga saja dia bisa segera pulih dan main di Piala Dunia. Untuk total poin musim ini Haaland masih ada. Jadi Haaland tidak saya transfer out karena saya takut tidak bisa buyback lagi ya. Terus ada Kane, De Bruyne, Almiron, Trippier. Nah ini untuk 5 pemain ini top poinnya sudah saya ambil. Untuk Trossard ini saya masih mencari slot kosong. Dia akan menggantikan siapa kalau masuk. Cancelo saya tidak mainkan, Toney saya ganti, Saka tidak main, Martinelli jelas ada di squad. Foden sayang sekali Foden, Jesus saya mainkan, Salah saya tidak kuat, jelas harganya. Nick Pope nih sebenarnya kiper paling bagus ya dari total poin, cuman ya dana saya masih terbatas dan saya takut ya karena saya sudah memainkan Trippier di defender. Kalau sama Pope rasanya kurang gimana gitu karena kalau kebobolan maka blanknya tuh di Trippier dan Pope. Lalu ada Mitrovic, tapi Mitrovic lini depan saya sudah full jadi tidak mendapatkan tempat. Ini mungkin ada tambahan dari visual game untuk pengganti Kepa ya, bocoran untuk minggu depan. Jadi ini adalah saving frekuensi dibandingkan dengan saving ability, di mana kiper yang cukup baik ya 5 tahun ke belakang ini ada Jack Butland dari stok waktu itu, Fabianski juga waktu di West Ham, Leno, Martinez, Pop, Areola. Jadi kalau kalian mencari bonus poin, mungkin kiper-kiper yang ada di sebelah sisi kanan ini bisa menjadi kalian opsi ya untuk menekan Kepa, terutama Pop ya. Pop, Martinez nih cukup baik juga, Leno kiper Fulham juga. Mungkin kalau kalian ingin melihat kiper yang aman-aman aja, bonus clean sheet poin, bisa menjadikan saya ini Wolves. Loris juga dia sedikit tembakan dan penyelamatan bagus. De Gea kalau kalian mau ngambil opsi itu, atau yang paling aman ya Alisson dan Ederson, cuman harganya cukup mahal. Mungkin video kali ini cukup untuk minggu ini, mungkin terlalu panjang karena saya menyisipkan beberapa statistik. Semoga itu menjadi pandangan buat kalian, dan semoga game week 15 ini kita full panah merah. Panah hijau dong, panah hijau. Oke, kalau kalian suka bisa di like, kalau ini membantu bisa di share ke teman kalian. Kalau tidak suka atau ada komentar bisa tulis di kolom komentar, ada ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Mungkin sekian di video kali ini, terima kasih, sampai jumpa, dadah.